Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini kita bakalan membahas apa sih yang membuat Bitcoin kemudian tidak bergerak sama sekali ketika ada data yang sangat positif datang dari Amerika Serikat, dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Dan sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,18 triliun dolar atau turun sekitar 0,92%. Nah, di top 10 coin sendiri juga dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Jadi setelah kita melihat stock market itu rally, dolar indeks melemah, tapi kok kripto sepertinya masih belum mau bergerak, teman-teman. Walaupun kita tidak terkoreksi terlalu dalam, tapi kita tidak juga mengalami rally gitu. Jadi kita bakalan bahas di video hari ini. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, semalam teman-teman, kalau misalnya kalian yang ada nonton video saya kemarin, harusnya tahu bahwa tadi malam kita mendapatkan rilisnya data CPI dan juga Core Inflation Rate. Dan sebenarnya sesuai dengan ekspektasi, kita melihat kembali ada penurunan terjadi di angka inflasi di Amerika Serikat. Bahkan, teman-teman, angka yang keluar itu lebih baik daripada ekspektasi. CPI itu ekspektasinya menurun hingga 3,1%, tetapi data actualnya atau faktanya adalah 3%. Alias kita melihat ada penurunan sebesar 1% di angka CPI. Kemudian untuk Core Inflation Rate yang kemarin juga saya sampaikan menjadi salah satu yang cukup penting untuk kita lihat mengalami penurunan yang signifikan, pada akhirnya juga mampu menjebol di bawah 5%. Dan ini adalah untuk pertama kalinya semenjak di tahun 2022 kemarin, teman-teman. Oke, kita melihat prediksinya sebenarnya kita masih stay di angka 5%, tetapi kita melihat justru penurunannya sampai 4,8%. Sehingga harusnya, teman-teman, ini merupakan berita positif bagi market. Dan kita melihat kemarin stock market Amerika itu rally, gold juga ikutan rally, dolar indeks kemudian breakdown, tetapi apa yang terjadi? Kita tidak melihat Bitcoin bergerak sama sekali. Walaupun ya kalau kita lihat tadi semuanya merah, tapi merahnya cuma 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Itu kita kategorikan masih cenderung sideways, teman-teman. Oke. Dan tentunya dengan adanya data seperti ini, kita semakin dekat dengan targetnya The Fed, teman-teman. Ketika kita sudah mencapai target dari The Fed, harusnya ya mereka sudah akan antara melakukan pause, atau tidak lagi sama sekali menaikkan suku bunga, atau bisa saja mereka sudah berpikiran untuk melakukan cutting rates. Jadi untuk sementara, kemungkinan yang masih menjadi penghalang adalah data unemployment rate atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang terlihat masih sangat kuat. Mereka atau The Fed sepertinya pengen angka tersebut melemah. Kenapa? Karena teman-teman kalau misalnya kita melihat angka pengangguran itu terus menguat, artinya semakin banyak orang yang mempunyai pekerjaan di Amerika Serikat, akan ada resiko bahwa inflasi bisa aja kembali naik. Karena logika sederhananya begini, teman-teman. Kalau misalnya semua orang di sebuah negara itu mempunyai pekerjaan, otomatis punya penghasilan. Ketika sedang punya penghasilan, apa yang mereka lakukan? Mereka akan lakukan spending. Ketika spending meningkat, otomatis harga barang juga akan meningkat. Karena kan demand meningkat, teman-teman. Itulah kenapa dari awal The Fed menyampaikan bahwa mereka sebenarnya pengen melihat unemployment rate sedikit melemah, supaya gitu ya, kita bisa menekan angka demand. Kalau demand-nya tertekan, otomatis inflasi juga akan terkendali. Jadi untuk sementara mungkin itu yang masih akan menjadi hadangan, dan untuk sementara sepertinya konsensus itu masih merasa bahwa bulan ini The Fed masih akan menaikkan suku bunga. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah di tanggal, kalau tidak salah 26 Juli nanti kita akan melihat kenaikan suku bunga lagi, atau pada akhirnya justru The Fed akan melakukan pause dengan adanya data CPI yang muncul kali ini cukup masif penurunannya?
Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian yang kedua, ini juga menarik teman-teman. US government move nearly 10k Bitcoin worth over $300 million related to Silk Road seizure. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu bahwa pemerintahan Amerika itu sebenarnya punya teman-teman, Bitcoinnya cukup banyak. Ada kurang lebih masih 40.000 Bitcoin yang mereka punyai, hasil dari sitaan. Oke, dan katanya nih mereka akan melikuidasi 40.000 Bitcoin tersebut untuk tahun ini. Tapi kita nggak bakalan tahu kapan tanggalnya, cuma dikasih tahu aja kemungkinan tahun ini 40.000 Bitcoinnya bakalan dilikuidasi. Dan ada orang yang mencoba melacak gitu dan menemukan bahwa di tanggal 12 Juli kemarin ada wallet yang dikaitkan dengan walletnya pemerintahan Amerika Serikat itu menggerakkan sebesar 9.825 Bitcoin. Dengan total value kalau kita misalnya bicara sekarang harganya itu sekitar 299 juta dolar. Tentunya ya harapan kita teman-teman ya, kalaupun mereka mau menjual, tidak dijual sekaligus, teman-teman. Karena kalau misalnya kita melihat penjualan sebesar ini, 299 juta dolar sekaligus di spot, itu bisa membuat harga drop lumayan dalam. Ya walaupun mungkin bagi sebagian orang itu adalah good news ya, karena ketika kita mendapatkan dip, ya tentunya kalian bisa mendapatkan harga Bitcoin lebih murah. Tapi juga tentunya kita nggak mau sampai selling pressure yang sangat besar ini tiba-tiba masuk ke market dan menciptakan panic selling. Karena kita tahu teman-teman bahwa tidak hanya investor jangka panjang yang ada di Bitcoin, tapi juga ada para spekulator, ada juga para newbie yang kadang-kadang paling gampang untuk di shake out gitu. Ketika ada koreksi sedikit, mereka justru sudah panic selling. Dan itu bisa efeknya berantai teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin sudah drop lumayan dalam, kemudian membuat orang panic selling, udahlah orang panic selling lagi, kemudian ada yang mencoba untuk leverage long di bawah, dilikuidasi lagi, nah itu bisa menciptakan efek domino yang kemudian membuat Bitcoin drop lumayan dalam. Jadi ya kita nggak tahu secara pasti apa yang mereka mau lakukan dengan pergerakan tersebut. Yang pasti pergerakannya ada kurang lebih hampir 10.000 Bitcoin dengan total value 300 juta dolar. Jadi mudah-mudahan tujuannya bukan untuk dijual ya teman-teman. Oke? Dan juga berita baik untuk teman-teman yang merupakan investor di sektor NFT gaming, karena Google Play Store secara official atau secara resmi sekarang memperbolehkan NFT gaming, tetapi tidak untuk yang genrenya gambling, teman-teman. The store's team said, games can offer NFTs for sale or to earn, but developers must declare this feature in their game's description and must not allow gambling. The Google Play Store now allows video game publishers to sell non-fungible token games in its store. Jadi udah official teman-teman. Untuk sekarang NFT gaming sudah bisa dijual di Play Store. Tetapi tidak untuk genre yang gambling. Sebenarnya ini akan menjadi sebuah berita baik teman-teman, karena tentunya kita tahu bahwa NFT gaming itu yang belakangan penurunannya sangat-sangat signifikan, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada narasi baru seperti ini, Google Play Store kemudian sudah official bisa memperbolehkan NFT gaming, dan misalnya kita tiba-tiba melihat lagi ada NFT gaming yang booming, itu bisa membawa NFT gaming lainnya itu juga ikutan naik. Seperti yang kita mungkin pernah lihat setengah tahun atau 1 tahun yang lalu. Ketika itu market sedang drop, semuanya drop, tetapi cuman gaming doang, sektor gaming doang yang terus-menerus merangkak naik. Dan kita bisa sesekali melihat hal tersebut lagi terjadi. Jadi kalau misalnya kalian yang sampai sekarang masih nge-hold token NFT gaming, ya ini mungkin harusnya bisa menjadi berita positif untuk kalian. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan kita langsung mulai aja dari 4-hour chart. Nah, pertanyaannya yang tadi awal video kita sampaikan, kenapa gitu teman-teman? Bahwa kita melihat stock market Amerika rally, gold juga rally, dollar index melemah, tapi kok Bitcoin tidak bergerak gitu. Nah, kalau bagi saya, ini opini saya pribadi ya teman-teman, yang dilakukan oleh market maker sekarang adalah mereka pengen mencoba untuk meliquid dulu semua orang yang melakukan long di sekitaran area di sini. Oke, kalau misalnya kalian mau tanya contohnya, mungkin adalah modelnya seperti ini. Kemungkinan banyak orang yang long di sini,
kemudian di liquid dulu baru dinaikkan lagi. Di sini juga sama, banyak orang yang long, kemudian di liquid dulu baru dinaikkan lagi. Dan itu adalah senario yang udah kita bahas dari beberapa hari yang lalu. Merupakan senario paling ideal. Dan saya pribadi sedang menunggu di sekitaran area 29.200 sampai 28.700. Kalau misalnya dikasih, saya mungkin akan mencari peluang untuk swing long di sekitaran area tersebut. Nah, untuk segi price actionnya sendiri juga bagi saya, ya sekarang kita masih cenderung berada dalam keadaan sideways, cenderung sedikit ke arah bearish untuk short term. Terlebih lagi kalau misalnya kita sampai mampu untuk jebol di bawah area trendline ini. Kalau kita melakukan breakdown, teman-teman, maka saya rasa kita akan dalam waktu yang singkat akan mampu mencapai ke area 29.800 lagi sebagai area support pertama. Kalau ini mampu kita jebol, saya rasa tidak akan ada halangan lagi bagi Bitcoin untuk kemudian meneruskan penurunan sampai ke sekitaran area 29.200 sampai 28.700. Dan dari sini mudah-mudahan kita akan mendapatkan adanya indikasi pelemahan momentum bearish, karena kalau iya saya mungkin akan start untuk mencari peluang untuk long dari sana. Dan mungkin dari sini saya tidak akan terlalu konservatif, saya akan sedikit lebih agresif karena kita menemukan ada banyak sekali confluence di sekitaran area di sini. Jadi saya siap dengan resikonya kalau ternyata kita tidak berhenti di sini dan justru jebol ke bawah ya. Saya tinggal cut loss saja. Tapi bagi saya ini RR-nya cukup tinggi. Oke, kalau misalnya kita ukur ya teman-teman. Kalau anggapan saya masuk di pertengahan area ini dan saya menargetkan minimal nyampe ke area high terakhir saja. Oke, dan saya memprotek diri saya di bawah ini, di bawah kotak tersebut, maka itu adalah trade dengan risk to reward ratio 1:5. Oke, jadi dengan adanya RR sebesar ini dan juga ada beberapa confluence, di mana di sini kita juga menemukan ada area Fibo 0,382. Kita juga tahu bahwa di area horizontal key levels ini juga merupakan sebelumnya major resistance yang harusnya kita akan flip menjadi area support. Dan kita tahu juga bahwa kemungkinan besar banyak sekali orang mencari long di sekitaran area di sini dan kemungkinan bisa aja di liquid oleh market maker sebelum kita naik ke atas. Jadi dengan adanya beberapa alasan tersebut, saya siap dengan resiko apabila kita tidak berhenti di sini dan justru jebol ke bawah, saya tinggal cut loss saja. Tapi kalau misalnya benar kita akan flip bullish dari sini, oke, dan kemudian kembali ke area high terakhir saja. Apalagi kalau kita mampu jebol area tersebut dan nyampe ke katakanlah area $33.000 di sini. Itu adalah sebuah trade dengan risk and reward hampir 1:10. Oke, jadi kita kalau konservatif saja itu sudah 1:5. Katakanlah mau lebih konservatif lagi, teman-teman mungkin merasa kok, tapi biasanya Bitcoin nggak bakalan berhenti persis di sebuah area. Oke, kalian bisa geser sedikit stop loss kalian ke bawah. Kalau misalnya kalian menargetkan minimal misalnya 2,5:1, oke. Kalian akan dapatkan stop loss berarti di kurang lebih 28.000 dan kalian bisa menargetkan nyampe ke sini. Oke, jadi ada berbagai cara gimana kalian bisa mendapatkan setup di area tersebut, tergantung profil resiko masing-masing. Saya tidak pengen untuk membuat kalian mengikuti persis dengan punya saya. Yang pasti trading sesuai dengan profil resiko kalian masing-masing. Kalian nyamannya seperti apa, pakailah yang itu. Oke, tapi untuk sementara saya rasa itulah alasan kenapa kita masih belum melihat Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan padahal yang aset-aset lainnya sudah mengalami rally. Jadi untuk sementara saya masih merasa Bitcoin masih akan cenderung bearish dan minimal masih akan kembali mencoba untuk retest ke sekitaran area 28.700 terlebih ketika kita sudah breakdown dari area trendline di sini. Selama kita bertahan di atas area trendline tersebut, ya kita masih mempunyai chance untuk terus bolak-balik di sekitaran area di sini. Tapi kalau kita sudah jebol, kita kemungkinan akan dalam waktu yang sangat singkat menuju ke area 29.800. Kalau ini kita jebol, kita akan nyampe ke sekitaran 29.200 sampai 24.700 sebagai area yang saya targetkan untuk mencari peluang untuk long. Oke, jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.